40% waktu setiap harinya banyak kita habiskan di tempat kerja. Oleh karena itu, selain menyenangi pekerjaan yang kita lakukan, kita harus tetap dalam kondisi sehat dan nyaman dalam bekerja. Jangan sampai ketidaknyamanan pada tempat bekerja dapat membawa kita kepada gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja. Dalam kaitannya dengan kesehatan kerja, kita mengenal istilah ergonomi atau ilmu yang mempelajari kesesuaian antara manusia dengan alat, lingkungan, dan proses kerja untuk menciptakan kenyamanan bekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Pendekatan praktis tentang prinsip ergonomi adalah dengan menyesuaikan kondisi orang atau sumber daya manusia, peralatan yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. Prinsip ergonomi ini harus diperhatikan pihak pengurus perusahaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 butir M yang isinya dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya. Tahun 2007 telah saya canangkan sebagai tahun pengawasan ketenagakerjaan, di mana di dalamnya meliputi program keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sebagai gerakan nasional tentang peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja. Dalam video ini akan dipaparkan dua buah cara kerja praktis dalam praktek ergonomi yang sering dijumpai, yaitu 1. Mengangkat dan memindahkan barang secara manual atau manual lifting and handling. 2. Dan bekerja di depan layar monitor atau video display terminal. Dalam bekerja, terkadang karyawan harus terlibat dengan aktivitas mengangkat barang atau benda. Aktivitas ini harus dilakukan dengan cara yang tepat, karena mengangkat barang dengan cara yang salah dapat mengakibatkan cedera, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai gangguan otot, persendian, dan tulang, atau musculoskeletal disorder. Berikut adalah contoh gerakan yang salah dalam melakukan aktivitas mengangkat barang. Mengangkat beban dengan titik tumpu pada punggung. Memutar dengan titik putar pada pinggang ketika mengangkat barang. Membawa barang tanpa melihat jalur di depannya. Serta mengangkat beban terlalu berat tanpa meminta bantuan orang lain. Untuk menghindari gangguan kesehatan, Anda harus mengetahui cara yang tepat dalam manual lifting atau aktivitas fisik manusia dalam mengangkat sebuah benda. Apabila dilakukan dengan cara yang salah, manual lifting dapat menyebabkan beberapa gangguan bagi kesehatan, mulai dari gangguan ringan sampai yang paling berat. Gangguan kesehatan yang paling umum ditemui dalam manual lifting adalah berbagai cedera, seperti terkilir, cedera leher, punggung, memar, dan pegal-pegal. Risiko lain yang lebih berbahaya adalah hernia, patah tulang, serta secara akumulatif dapat mengakibatkan cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang terjadi karena orang seringkali mengangkat dengan tumpuan pada punggung, bukan kaki. Secara ilmiah, hukum fisika Newton dapat menjelaskan hal ini. Perhatikan dahulu simulasi dengan papan dan beban berikut ini. Ketika titik tumpu tepat berada di tengah papan,
maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban akan sebesar berat beban. Namun, ketika tumpuan digeser menjauhi beban, maka gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban menjadi jauh lebih besar daripada berat beban. Kini, perhatikan. Ketika seseorang mengangkat beban dengan tumpuan pada punggung, maka ia akan mengangkat beban jauh lebih besar daripada berat beban yang ia angkat. Hal ini terjadi karena ketika seseorang mengangkat beban pada posisi badan tidak lurus, maka orang itu akan mengangkat beban tambahan yang berasal dari tangan serta tubuh bagian atas pinggangnya. Selain itu, tumpuan pada punggung akan membuat berat beban menjadi berlipat ganda, dan inilah yang menyebabkan sakit pada tulang belakang. Cara yang paling efektif untuk menghindari penyakit pada otot, tulang, dan persendian adalah dengan melakukan manual lifting yang tepat. Lakukanlah tahap-tahap berikut ini. Sebelum mengangkat, perhitungkan berat benda yang akan dipindahkan. Letakkan tubuh sedekat mungkin dengan benda. Tekuk lutut Anda ketika akan mengangkat benda. Pegang benda dengan mantap. Punggung harus dalam posisi lurus. Kemudian, angkat beban dengan tumpuan pada kaki Anda. Ingat, selalu gunakan kaki Anda sebagai tumpuan, bukan punggung Anda. Jaga agar benda tetap dekat dengan tubuh Anda. Atur pula benda agar tidak menghalangi pandangan Anda. Jangan melakukan gerakan memutar badan dengan titik putar pada pinggang ketika sedang mengangkat benda. Apabila Anda ingin memutar, berputarlah menggunakan seluruh tubuh Anda. Apabila beban terlalu berat, mintalah bantuan pada teman Anda. Lakukanlah gerakan mengangkat secara bersamaan. Apabila beban masih terlalu berat, Anda bisa menggunakan alat bantu transport yang tersedia di tempat kerja Anda, seperti pallet jack, hand trolley, dan forklift. Melakukan manual lifting dengan teknik yang benar akan menghindarkan Anda dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat terjadi. Bekerja di depan komputer pun memiliki beberapa risiko gangguan kesehatan. Hal ini dapat terjadi akibat bekerja dengan cara yang salah. Gangguan kesehatan akibat bekerja di depan komputer jenisnya bermacam-macam, dan setiap gangguan memiliki cara penanggulangannya masing-masing. Gangguan pertama adalah keletihan pada wilayah leher, pundak, dan punggung. Gangguan ini terjadi akibat posisi monitor dan posisi duduk yang kurang tepat. Pindahkan posisi monitor Anda menjadi tepat di hadapan Anda, sejajar dengan pandangan mata Anda. Posisi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
dapat mengakibatkan kelelahan pada leher. Atur jarak antara mata Anda dengan layar monitor sejauh 35-40 cm. Untuk kenyamanan posisi duduk, gunakan kursi yang dapat diatur posisinya. Sesuaikan dengan tinggi duduk Anda, kemudian pastikan punggung Anda tersangga dengan baik. Selain itu, gunakan meja dengan ketinggian yang sesuai, dan usahakan menggunakan penyangga kaki. Gangguan kedua adalah keletihan pada pergelangan tangan dan jari. Hal ini terjadi akibat letak keyboard yang kurang sesuai. Untuk mengatasinya, sesuaikan posisi keyboard Anda dengan posisi lengan Anda. Pastikan posisi lengan Anda berada pada posisi yang lurus. Selain itu, gunakan keyboard yang dapat diatur ketinggiannya. Gangguan ketiga adalah kelelahan, pusing, dan gangguan pada mata. Penyebabnya adalah radiasi yang terpancar dari layar monitor Anda. Untuk mengatasinya, aturlah cahaya yang keluar dari layar monitor Anda. Jangan terlalu silau untuk menghindari gangguan pada mata. Selama bekerja dengan komputer, Anda harus melakukan rehat sesekali, yaitu dengan mengalihkan pandangan setiap mata Anda terpapar dengan radiasi layar monitor selama 1 jam berturut-turut. Untuk mengatasi letih, Anda juga dapat melakukan senam ringan pada leher, bahu, pinggang, dan jari-jari Anda. Waduh, senamnya bukan buat gaya, Mas. Tuh kan kejedot. Pelaksanaan K3 itu bertujuan untuk mengendalikan dan meniadakan potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja dengan menerapkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima atau yang sering disebut dengan risk acceptable atau risk tolerable. Nah, potensi bahaya ini antara lain terjadi akibat adanya interaksi antara mesin, bahan, dan manusia. Nah, interaksi inilah yang biasa kita sebut dengan proses. Proses ini dilakukan karena ada target manajemen yang akan dicapai. Begitu proses ini terjadi, ini akan berdampak terhadap timbulnya suatu potensi bahaya. Antara lain faktor bahaya fisik, faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologis, dan ergonomik. Nah, berkaitan dengan ini, inilah diperlukan penerapan syarat-syarat K3. Syarat-syarat K3 ini diatur oleh peraturan perundangan. Antara lain juga termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan ergonomik, di mana mengatur hubungan antara manusia dan mesin, sehingga hubungan di dalam interaksi ini dapat meminimumkan dan meniadakan potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja tadi. Nah, karena itu saya mengharapkan peran dari manajemen perusahaan, peran pekerja buruh melalui serikat pekerja dan serikat buruh untuk bersama-sama mendorong melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Di era globalisasi, kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia harus setara dengan bangsa-bangsa lain di dalam rangka mengatur, melindungi, membina ketenaga kerjaan. Budaya keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus aktif di dalam gerakan nasional keselamatan dan kesehatan kerja. International Labour Organization atau ILO telah mencanangkan perlunya
pekerjaan yang layak atau decent work seluruh dunia, bangsa Indonesia menyadari hal itu telah melakukan ratifikasi. Namun demikian, sesungguhnya bangsa Indonesia telah melangkah lebih maju sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27, tentang perlunya pekerjaan yang layak bagi bangsa Indonesia. Mari kita budayakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja kita. Bersama kita wujudkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.